dia tidak akan lirik kiri, lirik kanan, lirik kiri, lirik kanan. Tidak akan. Kenapa? Karena dia yakin dengan kemampuannya. Karena kalau misalkan dia berbohong, berbohongnya itu melihat kiri kanan, atau melihat buku, itu malah akan menjadikan dia tidak percaya diri. Begitu, ya. Kemudian yang selanjutnya itu disayang Allah. Siapa yang di sini ingin disayang Allah? Acungkan tangannya. Tentu kalian ingin disayang Allah. Kenapa? Bagaimana caranya? Gampang. Tinggal kalian bersifat jujur. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya apa ya? Merasakan bahagia. Orang yang jujur itu pasti banyak teman. Orang yang banyak teman pasti percaya diri. Orang yang jujur pasti disayang Allah. Tentunya orang jujur tersebut bisa merasakan kebahagiaan. Ya, makanya kalau ingin bahagia tidak boleh berbohong. Kalau ingin bahagia, kalau ingin senang hati tidak boleh berdusta, ya. Yang selanjutnya apa? Disayangi guru dan juga orang tua. Ya, sudah pasti itu. Kalian ingin disayang oleh bapak atau disayang oleh kedua orang tua kalian? Jangan pernah berbohong. Sedikit kebohongan yang kalian lakukan, meskipun itu sedikit saja kalian berbohong, maka kalian tidak akan dipercaya lagi sama orang tua ataupun guru. Dampaknya apa? Dampaknya kalian dibenci, tidak disayangi oleh orang tua ataupun guru. Ya, kita lanjut yang ke selanjutnya. Nah, yang namanya kejujuran itu menciptakan sebuah kenyamanan. Kenapa? Karena orang yang jujur itu tidak akan pernah menjadikan was-was. Berbeda dengan orang yang berbohong. Contoh, ada orang yang mencuri. Teman kalian ada yang mencuri. Ketika ditanya oleh gurunya, kamu mencuri ya? Kamu mencuri ya? Dia itu was-was. Was-was. Detak jantungnya tidak menentu. Tidak menentu. Nah, maka dari itu kewas-wasan itu terjadi karena dia tidak berkata jujur. Ya, maka tidak akan tercipta suasana nyaman. Yang selanjutnya apa? Ada yang ingin menyebutkan? Silahkan kalian sebutkan nanti ya. Kemudian dapat dipercaya, ini sudah pasti ya, Bapak sudah jelaskan tadi. Kemudian meningkatkan prestasi. Ini berhubungan tadi dengan orang yang mencontek. Orang yang mencontek itu adalah orang yang tidak pernah jujur. Begitu. Tapi kalau orang yang tidak yang selalu jujur, berarti dia selalu mengerjakan tugas apapun sendiri. Ketika ulangan sendiri dikerjakannya. Nah, maka dari itu akan menjadikan prestasinya akan naik. Ya, begitu. Kemudian mendapat pujian. Yang selanjutnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lainnya banyak manfaat kejujuran bagi kehidupan, ya, terutama kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian sudah tahu belum? Ternyata yang namanya sifat jujur itu banyak. Jenis-jenis sifat jujur itu ada beberapa. Ada 5. Yang pertama nih, Bapak kasih tahu. Yang pertama, dalam agama Islam dikenal 5 jenis sifat jujur yang harus dimiliki penganutnya. Yaitu yang pertama nih, 1, sifat sidik al-qalbi. Apa itu sifat sidik al-qalbi? Nah, sifat sidik al-qalbi itu adalah sifat jujur yang penerapannya ada pada niat, yaitu dalam hati. Ya, sifat sidik al-qalbi. Sidik artinya benar atau jujur,
Kolbi itu artinya hati. Jadi sifat jujur yang ada di dalam hati, maksudnya niat. Yang kedua apa? Yang kedua sidik al-hadis. Apa itu sidik al-hadis? Sidik al-hadis itu merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan manusia. Contoh begini ya, maaf ya, Bapak contohkan. Kamu kentut ya? Kali kamu tidak mengaku. Nah, berarti perkataannya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam berbicara itu salah besar. Maka tidak disebut dengan sidik al-hadis. Maka orang tersebut berkata dusta. Oke, yang selanjutnya sifat sidik al-amal. Sidik al-amal, sidik itu artinya benar ya, jangan lupa atau jujur. Nah, sidik al-amal sedangkan amal itu artinya perbuatan atau kehendak. Yang penerapan, jadi sidik al-amal ini adalah merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas dalam perbuatan jujur kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah sidik al-wa'ad. Merupakan suatu sifat jujur yang penerapannya ada pada janji yang diucapkan. Contoh begini. Misalkan di sini ada yang namanya Ujang ya. Ujang, besok kita janjian ya pergi ke sekolah. Oh iya, besok aku mau aku mau barengan perginya sama kamu, misalkan seperti itu. Tetapi keesokan harinya Ujang ini malah bangunnya kesiangan. Maka orang tersebut, si Ujang ini tidak dapat menepati janjinya, ya, alias berdusta. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, itu adalah sifat sidik al-hal. Apa itu sifat sidik al-hal? Sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jujur dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Kalian berkata jujur, bersikap jujur, berbuat jujur. Tidak ada satupun kebohongan-kebohongan yang diperbuat. Maka itu adalah sifat sidik al-hal. Jadi apapun, mau perkataan maupun perbuatan, baik itu yang diucapkan maupun yang dilakukan, itu adalah kejujuran yang disebut dengan sifat sidik al-hal. Ayo kita lanjutkan ya. Jangan ngantuk dulu, ayo. Kalau ngantuk nanti tidak akan masuk ke dalam sini, ya, tidak akan masuk ke dalam sini. Ayo, semangat. Ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, nih, apa ya? Ada yang tahu tidak apa akibat tidak berperilaku jujur, atau apa akibat dari orang yang suka berbohong? Nih, Bapak kasih tahu. Coba yang bisa sebutkan di sana. Coba Bapak dengar dari sini. Apa? Oh iya, betul, bagus. Yang pertama nih, Bapak akan kasih tahu. Yang pertama, tidak dipercaya orang. Yang kedua, hidupnya tidak tenang. Kemudian orang yang jujur, yang tidak pernah jujur itu pasti dibenci orang. Karena apa? Karena tidak percaya dengan orang tersebut, karena sering berdusta. Dan yang terakhir, yang paling parah, dapat berakibat masuk penjara. Loh, kok bisa orang yang tidak jujur malah masuk penjara? Tentu saja bisa. Kenapa? Contoh begini, ada orang yang korupsi. Orang korupsi ini yang seharusnya uangnya itu untuk